Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada acara webinar Quest Chapter 4 Politeknik Sahid Jakarta. Demi kelancaran acara kepada para hadirin, dihimbau untuk mengatur Zoom Anda pada posisi mute pada saat acara berlangsung. Hadirin peserta yang kami hormati, perkenalkan saya Bunga Indah, selaku Master of Ceremony pada acara kali ini. Selamat siang dan selamat datang di ruang virtual dalam acara webinar Class Series 4 Politeknik Sahid Jakarta dengan judul From Fillet to Finale, Meat Fish Cutting Technique and Design Artistry. Yang terhormat Bapak Isnaini dan Bapak Kasmin selaku narasumber dan para peserta yang hadir pada acara hari ini. Hadirin yang terhormat, kami himbau untuk para peserta agar tetap berada posisi di Zoom meeting. Jika peserta memiliki pertanyaan, kami akan membuka sesi tanya-jawab di akhir. Hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya adalah pembawaan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Isnaini selaku F&B Operation Manager Hari Suites FX Sudirman, Jakarta. Selamat siang, Pak Isnaini. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Baik, untuk share screen-nya mau kita yang bantu share atau dari Bapak langsung? Boleh, bebas. Oke, baik, Pak. Silakan Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Oke, terima kasih. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Salam, Nama Budaya. Jadi terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami. Sedikit sebenarnya bukan ngajarin tapi sharing karena ini kebetulan saya background-nya di kitchen, more or less hampir di atas 10 tahun lebih. Jadi kita akan sharing sebenarnya di butcher knowledge. Jadi terutama yang sering kita jumpai itu beef atau fish yang nanti mungkin teman-teman bisa implementasiin seperti apa sih kalau kita mau memasukin dunia industri F&B maupun kitchen. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi semoga nanti bermanfaat sampai selesai. Baik, langsung saja ke materi. Sebelum kita mengetahui beberapa teknik potongan baik di daging sapi, daging kambing maupun ikan ataupun yang lain-lain, jadi perlu dan harusnya memang wajib paham anatomi tentang apa yang mau kita potong. Jadi misalkan mau daging sapi, ya kita harus paham anatomi sapi tersebut gitu. Next, silakan. Nah, di sini saya share untuk anatomi sapi. Ini hanya gambaran globalnya saja. Jadi boleh di next. Sebentar ya, Pak, ada kesalahan teknis buat boleh share. saya share screen aja nggak apa-apa nanti? Oh iya, boleh, Pak. Iya. Sudah terlihat ini saya? Sudah, Pak, sudah terlihat. Oke. Oke, saya lanjut ya. Tadi sampai ke bagian anatomi. Jadi kita mulai dari yang sapi. Jadi ini hanya gambaran garis besar. Kalau mungkin teman-teman suka makan di satu restoran, di satu steakhouse, segala macam. Jadi ini beberapa part yang memang harus kita pahamin sedikit. Atau ini sebenarnya hanya globalnya saja. Detailnya sebenarnya ada banyak sekali cutting-cutting atau potongan-potongan yang memang kita juga harus paham. Tapi untuk menjadi seorang butcher ataupun nanti chef pun
memang harus paham karena kita mau ngorder sesuatu pun kalau kita nggak tahu bagiannya dan kegunaannya untuk apa, jadi jangan sampai kita juga nanti salah pemilihan bahan baku. Itu yang sangat fatal biasanya. Nah, biasanya ini ada blade, biasanya ini yang buat beberapa soup segala macam. Ini ada oxtail. Nah, kayak mungkin teman-teman suka makan tenderloin, ternyata tenderloin itu cuma sekecil ini dan satu ekor sapi itu tenderloinnya juga cuma satu gitu. Makanya kenapa harganya mahal, sama kayak oxtail. Oxtail itu ya satu ekor sapi, ekornya cuma satu. Jadi kenapa bisa mahal sekali kayak gitu. Sama iga, terus beberapa part yang lain eh, ini kurang lebih, nah kayak mungkin top side, terus ram, terus silver side, segala macam. Ini kurang lebih yang globalnya saja yang mungkin sering akan kalian temui atau teman-teman temui ketika nanti jadi seorang bacer. Karena dulu saya awal karir di kitchen pun sama, jadi seorang bacer kurang lebih hampir 1,5 tahun. Yang lain teman-teman saya sudah bisa masak, saya belum bisa masak, tapi ternyata ilmu itu kepakainya ketika saya di managerial skill. Udah jadi sous chef, udah jadi chef de cuisine, itu ternyata sangat penting sekali. Ya, itu kurang lebih gambarannya untuk sapi. Nah, ini yang kambing yang biasa teman-teman temui. Jadi ini yang lebih agak detail. Sama kambing itu sebenarnya ada tenderloinnya, cuman pasti size-nya lebih kecil karena dari ukuran hole-nya pasti lebih kecil. Nah, biasanya teman-teman tuh makannya yang rack atau lamb chop yang suka teman-teman temuin di steakhouse itu biasanya lamb chop. Nah, ini kurang lebihnya. Ada bagian yang lamb leg yang suka biasa buat di tempat-tempat hotel atau resto, yang biasa buat jadi carving. Nah, itu pun ada ramnya juga. Jadi ram, top set, itu semua ada. Ya, jadi kurang lebih sama, cuman dia size-nya lebih kecil dan ini pengambilannya akan lebih rumit karena biasanya karena semakin kecil jenis hewannya, biasanya akan lebih rumit untuk pengambilan per bagiannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang biasa teman-teman temunya ada beberapa step. Jadi biasanya lamb chop itu masih utuh seperti ini. Ya, masih utuh, nanti baru di trimming, lemaknya dibuang sedikit-sedikit, sama dibersihin di ujungnya, sama nanti di bagian dagingnya ini yang fat ini harus di trimming juga. Nah, ini jadi kurang lebih seperti ini. Tinggal nanti di cutting mau per piece, mau per 3 piece, mau per 4 piece. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk pork gimana atau babi, karena mungkin bulannya lagi bulan puasa, jadi saya nggak tampilin ya. Tapi sebenarnya kurang lebih sama, untuk pork itu sama, cuman dia sama lebih kecil dan lebih fatty. Makanya kenapa banyak orang bilang daging babi itu memang daging yang enak. Setuju saya gitu. Walaupun sesama saya juga muslim, tapi kita sebagai orang kitchen pasti pernah nyobain. Cuman kalau ditanya enak, enak. Semua daging yang fatty atau banyak lemaknya itu pasti akan enak. Nah, ini kalau untuk ikan kurang lebih detailnya sama, tapi ini saya ambil contohnya satu ikan salmon. Jadi biasanya kalau ikan kita file, kalau mungkin sekarang teman-teman beli di fresh store segala macam atau di hotel itu sudah jarang yang kita beli utuh. Pasti rata-rata udah belinya file, semua udah bersih. Jadi kadang kita nggak bisa dapat ilmunya tuh, pemanfaatan kepalanya buat apa, tulangnya buat apa, ekornya buat apa. Padahal ini sebenarnya sangat penting ketika kita dibacar itu jadi tahu. Oh, ternyata ini bisa dipakai buat yang kulitnya ini pun bisa dijadiin snack segala macam. Itu jadi macam-macam. Jadi banyak banget fungsinya. Nah, ada beberapa istilahnya kalau di jerohan segala macam ini biasanya ini nggak bisa dipakai atau sampah, tapi ini bisa dipakai untuk kalau masuk ke bisnis UMKM biasanya bisa dijadiin pupuk atau jadiin pakan ikan. Ini bisa. Kalau yang suka mancing mungkin, nah bagian ini itu bisa digiling dijadiin pakan untuk pancing biasanya kayak gitu. Nah, ini kepalanya sama, sama ini kurang lebih sama, kakap pun sama atau sniper pun sama. Biasanya yang diambil hanya di belakang insang seperti ini. Baru ke belakang nanti ekor sama kepalanya biasanya nggak terpakai, tapi dipakai biasanya buat stok atau kaldu. Itu kurang lebih. Nah, ini saya ambil sampelnya dari ikan salmon. Jadi mungkin teman-teman kalau suka makan sushi segala macam, jadi tidak semua bagian ikan itu akan terpakai. Ya, jadi tidak semua full seperti ini akan dipakai, tapi hanya biasanya untuk yang steak itu bagian loin sampai sini biasanya,
second cut ini biasanya masih bisa terpakai ketika sashimi segala macam itu masih bisa. Nah, daerah belly sini biasanya sudah jarang untuk dijadiin dish. Biasanya ini hanya buat kalau mungkin teman-teman jajan ke sushi-sushi yang mungkin di bawah 100.000. Nah, biasanya mereka pakai ini karena lebih murah. Nah, jadi di bagian belly ini lebih murah atau tailnya ini bagian sini. Tapi kalau untuk steak biasanya di area loin, sashimi pun sama atau second cut pun masih masih oke. Tapi biasanya tetap bagian di loinnya saja yang akan diambil. Jadi karena ini bagian premiumnya di sini. Nah, sini biasanya udah jarang terpakai, tapi biasanya masih bisa dimaksimalin buat ya kalau mungkin kayak roll, Californian roll segala macam. Nah, buat fillingnya biasanya pakai dari sini atau bagian tail atau bagian ekor. Nah, ini beberapa tadi biasanya kalau waktu saya dulu karena zaman mungkin 10-12 tahun yang lalu itu masih banyak banget hotel atau restoran bahkan di luar negeri itu kalau order sapi itu masih utuh, hanya minus kepala saja. Nah, kalau sekarang kan pasti udah bagian-bagian ada round, ram ini biasanya nanti di dalam roundnya ini ada namanya knuckle bagiannya. Nah, ini oxtailnya pun sekarang kan pasti udah center cut atau mix. Nah, center cut itu sebenarnya cuma satu jengkal telapak tangan kita. Jadi buntut atau oxtail utuh gitu hanya satu jengkal saja, yang tulangnya agak bulat. Nah, kalau kita makan sebuntut tulangnya bulat, nah itu sebenarnya center cut, tapi bukan yang gede. Kalau gede biasanya bagian belakang sini. Jadi bagian pangkal. Nah, kalau ujung ya semakin kecil, yang kecil-kecil biasa yang kita makan sebuntut di beberapa restoran kan pasti ada campurannya. Nah, biasanya mereka di ujung sini dikasih. Gitu. Sama sirloin itu juga sama. Kalau bagian sini sirloin ini kan panjang sampai sini. Makanya kenapa harganya pasti lebih murah daripada tenderloin. Tenderloin itu cuma kecil dan satu ekor sapi segede ini biasanya cuma kecil. Ya paling 5 kiloan. Itu belum di trimming ya, masih kecil. Nah, ini short loin jadi ada macam-macam. Nah, ini bagian loin ada short, ada top, ada bottom biasanya. Ini flank bagian bawah atau perut. Ini short plate yang mungkin kalau Korean food atau di hot pot segala macam ambilnya dari sini. Ini bagian leher biasanya agak murah, tapi yang mahal biasanya premiumnya di sini di tenderloin, di sirloin sama ini keduanya biasanya ini. Kalau buat rendang segala macam itu bagian sini. Nah, ini kalau buat sup, soto, segala macam itu bisa seng, bisa flank, bisa brisket, itu sama. Jadi, karena teksturnya dia lebih ada fatnya, lebih ada kenyal-kenyalnya, nah biasanya itu yang lebih enak nantinya. Gitu ya. Kita lanjut, kita bedah satu-satu nanti. Nah, ini yang bagian cak tadi saya sampaikan. Jadi biasanya cak itu agak keras karena kan di bawah leher seperti ini. Nah, itu pasti berlemak, tapi dia rada keras. Jadi biasanya kalau untuk jadi dipanggang, di roast, terus di stick itu pasti akan sangat susah sekali biasanya kayak gitu. Cuman bisa, tapi harus tipis cuttingnya. Harus tipis, terus nanti dikasih tenderizer sedikit kalau mau. Itu pun harus benar-benar nggak bisa well done. Harus medium well atau medium rare maksimal. Karena kalau well done udah pasti alot atau kenyal. Nah, itu kalau bagian cak. Lanjut, kalau untuk, nah ini yang mungkin teman-teman bisa, jadi rib ini tidak hanya di bagian iga, tapi ada daging iganya, sama ada di ujung, di tulang rusuk sini, di ujungnya itu ada namanya dagingnya juga. Namanya biasanya kalau kita temukan itu rib eye. Nah itu pun juga sama, rib eye itu pasti ada fatty-nya, jadi ciri khasnya itu pasti ada fatnya di tengah seperti ini, dari teksturnya. Nah ini pasti ada di sebelah sininya, karena ini di dekat tulang iga atau tulang rusuk, dan biasanya gede, besar-besar biasanya. Begitu. Nah, ini pun juga sama. Dengan harga jual atau harga belinya pasti biasanya mahal, karena ini bisa dijadiin steak, roast beef, segala macam. Ini pun mau medium rare pun biasanya dia akan empuk. Tapi balik lagi ya, karena tergantung dari jenis sapinya. Kalau sapi lokal memang karena biasanya tidak diperhatikan jenis pakannya, treatmentnya tidak diperhatikan, jadi ya biasanya hanya dilepas atau dikasih pakan daun aja, biasanya itu yang mempengaruhi tekstur daging. Nah biasanya kalau memang ngelihat satu daging tuh kalau udah flat,
merah aja, nggak ada putih-putihnya atau nggak ada fatnya begini, biasanya pasti akan keras biasanya. Nah itu kalau bagian rib. Jadi rib itu bisa jadi rib soup segala macam, bisa jadi meatnya, jadi bisa jadi rib eye segala macam, tapi nanti tinggal di cutting di tulangnya, di bagian tulangnya saja. Lanjut untuk bagian loin ya. Jadi tadi macam-macam ya, loin itu di bawahnya tenderloin biasanya, tapi biasanya nyambung sampai atas. Jadi tenderloin itu masih bisa masuk namanya loin atau short loin. Short loin itu di dekat sirloin tapi bukan bagian strip loinnya, ya kan? Tapi biasanya jadi tibon. Tibon itu ciri khasnya ini, ada tulangnya kayak huruf T seperti ini. Dan ini pun sangat juicy ya, biasanya karena fatty di tengahnya, di seratnya daging itu lemaknya lumayan. Nah ini biasanya juga buat roast beef segala macam itu sangat sangat cocok. Nah tapi kalau kayak tenderloin kenapa bisa masuk ke sini? Karena ini bagiannya sama, di dekatnya sama. Kalau tadi kita lihat di anatomi yang tadi sebelum kita bedah satu-satu, nah itu pun masuk ke situ. Ya kayak T-bone, porthole, tenderloin, mignon yang biasanya buat buat di beberapa di restoran di luar negeri itu kayak buat roast beef tapi yang memang dijadiin stuffing, jadi dialasin apapun atau dimasukkan ke dalam barang apapun. Nah jadi itu akan medium well aja maksimal, itu sudah sangat bisa dirasain untuk tekstur dagingnya. Nah ini yang sirloin, jadi bagian yang punggung. Jadi dia memanjang dari pertengahan di atas pangkal paha sampai mau ke leher situ, itu namanya sirloin. Nah, dengan ciri khasnya biasanya ada fatnya tebal di sini. Ini sangat tebal sekali biasanya di sini. Nah, ini pun biasanya yang paling disukain kan karena kenapa pada milih banyak yang sirloin karena sebenarnya ada ini. Cuman ada beberapa yang memang tidak suka, biasanya tinggal dipotong. Nah, biasanya kalau kayak gini, karena ini masih ada fatnya, masih mending. Tapi kalau ini benar-benar full, nah biasanya susah. Biasanya dagingnya udah mulai agak keras atau biasanya lokal. Tapi kalau impor yang angus, wagyu, Kobe segala macam udah pasti karena treatmentnya khusus ya pasti empuk-empuk aja biasanya kayak gitu. Nah ini juga bisa di slice, terus di goreng pun masih bisa untuk jenis sirloin seperti ini. Ya, jadi mau di cutting 200 gram untuk standar stick atau minimum 180 itu masih sangat cocok sekali. Ya, jadi mau di bisa banget teman-teman nanti misal mau beli jadi opsional juga salah satunya. Lanjut, nah ini untuk round. Jadi yang tadi saya bilang di pangkal paha atau di bagian paha di sebelah atas, ini biasanya dipakai buat semur, rendang, segala macam. Atau kalau saya biasanya buat burger patty. Jadi dagingnya burger itu saya ngambil dari bagian round. Ini round itu ada terdiri dari top side, knuckle, silver side itu masih masuk. Tapi kalau ini kita ambilnya ini potongan atau cuttingan top side jenisnya. Karena masih ada fatnya di bagian luarnya, sedikit di bagian mau ke dalam sini. Nah, teksturnya seperti ini. Jadi biasanya kalau buat semur itu cocok banget karena dia tidak terlalu berlemak banget di dalamnya. Sama rendang biasanya juga bisa pakai ini. Nah, ini nanti di dalamnya kayak bulat gitu. Nanti jenisnya atau bentuknya itu namanya knuckle, yang namanya bagian round. Karena di bagian atas paha sapi, tapi yang di bagian atas dekat ekor biasanya. Nah, ini yang biasanya mungkin teman-teman kalau di barbekyuan di beberapa resto yang modern, sekarang pakainya short plate atau bagian bawah perut. Nah, kenapa fatnya lumayan banyak? Karena biasanya kan kalau sapi nyimpan fatnya itu di bagian perut. Jadi memang ini yang bisa di slice biasanya, tipis-tipis seperti itu. Nah, ini ciri khasnya ini fatnya tebal, biasanya ini bagian luar, jadi di bawah kulit, biasanya dagingnya ini. Nah, ini yang udah mulai agak ke tengah, biasanya kayak gitu. Nah, ini juga selama memang proses cookingnya benar,
ini sih pasti masih bisa dimakan dan masih bisa enak. Tapi kalau memang sudah sampai overcook biasanya, nah itu pasti akan susah sekali ketika. Jadi balik lagi ya, kita jenis bagian sapi mana aja yang memang cocok diolah apa aja, itu harus paham juga. Jadi tidak sembarangan, misal ini dijadiin steak, misal bagian ini jadiin steak pasti akan susah. Kayak tadi top side, mungkin pengen jadiin steak bisa apa enggak? Bisa, tapi dia butuh effort lagi. Harus ada tambahan bahan pangan untuk pengempuk misalkan. Kalau alami pakai nanas, itu pun nanas nggak bisa direndam lama. Di atas 1 menit aja nggak bisa karena pasti hancur. Mau nggak mau pakai meat tenderizer itu pun juga boleh terlalu banyak karena mempengaruhi rasa nanti. Seperti itu. Nah ini yang brisket. Nah ini di bagian leher agak ke atas. Ini sama. Nah biasanya buat pastrami atau daging, sup-sup, soto, rawon, segala macam, soto Betawi, segala macam itu ngambilnya dari bagian brisket biasanya. Sekarang ini bagian juga yang masih murah dan di pasar mungkin ini masih banyak banget ya di pasar tradisional. Ini yang suka dijual. Biasanya kalau di pasar tradisional itu sirloin, tenderloinnya udah pasti nggak ada. Paling tinggal top set, itu pun top set yang bagian luar atau silver setnya. Nah, kenakalnya pasti udah nggak ada, jarang. Nah, sama brisket paling yang banyak, sama tadi short rib. Nah, ini biasanya dibikin pastrami, bahan-bahan salah satu bahan baku pastrami atau kolkat, sama biasanya dibikin sup. Ataupun bisanya kalau di masakan-masakan Nusantara itu kayak tongseng, terus kicik, terus krengsengan, daerah-daerah Jawa, segala macam sana itu biasanya masih oke. Karena ini memang butuh waktu masaknya minimal biasanya 90 menit sampai 1,5 jam lah kalau untuk slow cook ya. Jadi nggak bisa langsung di fry it gitu, nggak bisa. Itu pasti akan keras banget. Oke lanjut. Nah ini bagian seng, jadi agak ke bawah, agak ke kaki tapi belum sampai betis. Jadi masih di atas betis. Nah, kalau orang bilang mungkin sandung lamur, kalau mungkin di rumah itu, apa? Sandung lamur. Nah biasanya ini dekat dekat kaki atau lengan di bawahnya itu. Nah, makanya pasti ada tulang lunaknya seperti ini, di tengahnya seperti ini. Nah ini yang biasanya beberapa jadiin sup juga masih bisa, ini masih masuk. Cuman memang harus slow cook ya, karena ini tergolong sangat keras banget. Karena di bagian kaki yang sering buat gerak. Jadi kalau dagingnya mau empuk, misal melihara sapi, daging mau empuk ya jangan disuruh olahraga. Karena kalau olahraga pasti keras dagingnya. Makanya di Kobe, daging-daging jenis Kobe, Wagyu segala macam atau jenis angus gitu, dia nggak banyak gerak. Bahkan ada yang kalau di Jepang sana itu dikasih musik, dikasih treatment, dikasih masas, sapi aja dikasih masas kalau di sana. Biar apa? Biar dagingnya seperti yang kita lihat beberapa di media sosial atau di platform-platform lain. Nah itu kenapa bisa dagingnya sampai seperti itu? Yaitu karena perawatannya memang sangat-sangat tidak gampang. Nah ini beberapa tips untuk ketika sebelum memotong daging sapi itu pastikan daging sapi itu tidak dalam kondisi basah atau dalam pencucian. Sebenarnya daging sapi itu kalau mau dipotong nggak perlu dicuci, tapi ketika mau menyimpan, ya kan, ketika mau disimpan, misal beli dari pasar, itu boleh dicuci sebentar dengan air yang ngalir sebentar, habis itu ditirisin, baru kita cuci, baru dicuci, dikeringin, baru kita simpan. Nah kalau pas mau motong, tinggal dikeringin aja. Kelembapan dagingnya dikeringin pakai tisu atau pakai lap yang bersih. Dan pastikan pisaunya itu benar-benar tajam. Karena kalau nggak tajam, itu akan bahaya buat yang motong. Makanya kenapa pisau tajam itu sebenarnya nggak bahaya. Justru pisau nggak tajam itu yang paling berbahaya. Karena pas motong itu dia tidak akan rapi, bisa gerak kanan kiri. Nah itu udah pasti. Ya, kedua pasti perhatikan alur serat dagingnya. Jadi serat dagingnya itu mau arah mana gitu. Jadi harus tahu juga, oh ini mau saya potong buat apa dulu gitu. Nah, itu juga harus paham. Karena kalau kita asal motong aja, nah biasanya tergantung ini mau diolah buat apa nih. Mau diolah slow cook atau diolah seperti kayak sup itu kan masuknya slow cook, atau mau kayak steak yang memang langsung cepat mau dimakan. Nah, itu harus paham juga. Jangan sembarangan potong.
Nah, kalau untuk pengen lebih empuk, biasanya dipotong berlawanan sama arah serat dagingnya. Kenapa? Karena serat daging itu bisa agak panjang, jadi kita harus putus gitu. Jadi ketika pas dimakan atau digigit, dia tuh gampang lepasnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, sama ketebalan atau sebenarnya bentuk sih. Bentuk dan ketebalan itu kurang lebih sama, tapi harus sesuai mau diapain ini daging, mau dipakai buat apa? Mau pakai buat sup kah? Mau buat steak kah? Mau buat jadiin main course kah, tapi dengan Nusantara food kah, atau segala macam. Nah, itu juga harus paham. Makanya itu menyesuaikan, biasanya kan ada cooking atau cutting metodenya segala macam, betul buat buat daging sup, biasanya soto berapa senti, segala macam, atau cube. Nanti kalau buat yang salad, biasanya kan kalau beef ada juga salad, biasanya brunoise, segala macam itu macam-macam. Ya, jadi banyak banget. Tapi ini secara garis besar, pastikan harus pisaunya tajam dulu dan diasah terlebih dahulu, udah pasti. Alur serat dagingnya juga harus diperhatikan. Selanjutnya jangan sama, harus bisa berlawanan arah. Jadi kalau seratnya ke arah kiri, ya kita harus ke arah kanan motongnya. Itu kurang lebih sama. Ketebalannya atau bentuknya itu tergantung nanti mau dipakai buat apa dulu gitu. Mau dipakai buat stick ya harus sesuai. Oh, sticknya misal kalau daging kan minimal 180. Ya udah kalau tenderloin ya 180, seberapa tebelnya seberapa. Oh, kalau ayam biasanya juga kan 150 sampai 180. Oke. Oh, kalau ikan ya biasanya 150 sampai 180. Nah, itu juga harus menyesuaikan. Oke, kurang lebih itu kalau untuk daging. Jadi ini beberapa ikan yang ini juga sampel saja ikannya kita ambil yang familiar. Jadi mungkin teman-teman yang sudah sering banyak lihat. Nah, ini potongannya fillet atau filet. Kalau di beberapa bule, orang bule bilang biasanya filet, nggak pakai T. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi diambil bagian belakang insangnya sini sampai ke belakang sini. Ya, jadi ininya harus bersih dan tidak boleh banyak daging menempel di bagian tulang utama sini. Nah, ini pun nanti harus di trimming, ini dibuang, di sini harus dibuang kurang lebih 1 cm biasanya. Nah, ini bolak-balik bisa. Nah, terus sisanya ini bisa diapain? Itu tadi bisa dijadiin kaldu. Ini tinggal dicuci bersih, dipanggang kurang lebih 30 menit kalau ikan, 20 sampai 30 menit. Nah, nanti bisa di stok. Ya. Ini untuk fillet. Nah, ini kalau popit. Jadi popit itu roll after di fillet, tapi di roll lagi, tapi diisi dengan bahan lain. Ya, ini biasanya beberapa 5-star hotel atau di bintang 4 hotel atau di beberapa restoran yang modern fine dining. Nah, ini biasanya dipakai. Ya, jadi ini sudah di fillet kayak tadi, tapi terus di trimming lagi, dibersihin lagi, baru dikasih beberapa tambahan bahan yang lain, baru di roll. Jadi lebih modern, nggak hanya fillet aja, tapi lebih dibikin nice juga. Ya, jadi dari sisi presentasi, dari sisi experience orang mau makan, pasti ini akan lebih dapat. Nah, ini supreme biasanya atau lebih dikenal di stick atau ambil bagian loinnya. Ya, biasanya ini cuttingnya 5 sentian sampai 7 senti atau 8 senti biasanya. Agak miring cuttingnya. Dan ini tidak boleh dipotong jadi dua. Karena kan ini biasanya di tulang utamanya di sini, tapi nggak boleh dipotong jadi dua begini. Ini dia harus utuh. Ya, agak ngelebar, jadi 5 sentian sampai 8 senti tergantung standarnya seperti apa. Tapi ini yang potongan paling bagus atau bagian ikan yang paling bagus. Biasanya seperti ini. Jadiin steak, segala macam steam, atau apapun itu masih sangat enak banget. Karena ini bagian yang paling premium di bagian ikan. Karena kan di sebelah sininya perut udah hilang, jadi ini yang paling bagus. Nah, itu biasa dipanggil supreme atau stick, cuttingan stick gitu. Nah, kalau ini gujong, gujong itu biasanya bisa buat sashimi atau biasanya buat seafood display. Kalau beberapa di buffet yang memang nge-serve-nya atau di brunch mungkin nge-serve-nya seafood. Nah, biasanya ada cuttingan-cuttingan yang memang agak memanjang, kecil tapi memanjang. Nah, biasanya ini juga buat garnish, buat decoration apapun atau buat sashimi misal.
Kalau kita makan ikan tuna misalkan, nah, pasti ada satu ikan yang memang kayak buat garnish aja atau pelengkap biasanya. Atau di buffet biasanya di SB-nya itu biasanya banyak beberapa ikan yang sudah di-cutting, bujong seperti ini. Jadi ini bisa dimakan apa enggak? Pasti bisa. Tapi ini hanya beberapa pelengkap cutting seafood atau fish yang memang buat satu display buffet atau brunch gitu biar lebih menarik aja. Sebenarnya kurang lebih kayak gitu. Nah, ini yang mungkin sering darn, jadi utuh tanpa ngebuang kulit, tanpa ngebuang tulangnya. Nah, ini biasanya kalau di bacer itu preparasinya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti untuk orang main kitchen-nya biasanya kalau sudah diolah, nah ininya bisa diambil tulang ininya. Ini diambil sama biasanya ini ada yang modelnya beberapa stylenya ini diikat lagi. Jadi biar lebih rapi. Diikat pakai tali benang seperti ini. Nah, baru nanti ketika sudah dipensir, di grill atau di bake, nah ini biasanya diambil. Kenapa kalau nggak diambil gimana ya? Akan berbahaya buat tamu karena ini tulang tulang utamanya ikan. Jadi kita di cutting itu tanpa harus ngefile dulu. Jadi ikan utuh setelah diambil sisiknya segala macam, nah itu baru kita cutting mau berapa senti, biasanya 3 senti, 4 senti itu masih nggak masalah. Nah itu tinggal cutting, nah itu diporsiin, biasanya 150-an kalau untuk steak kayak gitu. Ya, untuk steak biasanya nggak cuman salmon ya, tenggiri bisa, terus marlin, ikan marlin atau ikan terbang tuh biasanya bisa, atau beberapa barakuda yang memanjang itu juga bisa dipotongin dan ini bisa banget. Jadi karena apalagi bentuknya pipih memanjang gitu, jadi enak banget buat dipotong. Gitu. Tapi kalau tuna, memang tuna harus yang ukurannya kecil baru bisa seperti ini. Tapi kalau tuna yang udah ukuran 6 kilo ke atas, mungkin bahkan sampai di atas 10 kilo, itu akan susah. Pasti tuna itu per loin. Jadi ngambilnya di loin, nanti dipisahin yang bisa buat sushi, sashimi, segala macam itu udah dipisahin sendiri. Tapi kalau buat steak, biasanya juga sama, di cuttingnya supreme. Udah akan susah ketika size ikan lebih besar di atas 6 kilo, 7 kilo itu akan susah dipotong dan seperti itu. Ya, itu hanya beberapa sampel ikan saja. Terus kalau ikan air tawar gimana Pak? Misal kalau kayak lele segala macam gitu. Kalau lele memang agak susah, atau patin lah yang kalian mungkin temuin di beberapa supermarket itu yang bilangnya dory, itu padahal sebenarnya bukan dory. Itu aslinya ikan patin. Namanya dory fish itu ikan laut sebenarnya. Yang agak tipis, kalau mungkin suka nonton kartun untuk apa ya, ya kan itu bentuknya kurang lebih seperti itu. Aslinya dory itu bukan kayak yang sudah di fillet putih yang ada di beberapa toko itu. Nah itu sebenarnya bukan dory, dory fish yang air laut bukan, tapi itu ikan patin yang di fillet. Itu aslinya. Ya jadi kurang lebih seperti itu untuk knowledge beberapa fish. Jadi sebenarnya masih banyak banget ya untuk cutting-cutting atau potongan-potongan ikan maupun daging. Cuman memang ini saya hanya ambil beberapa basicnya saja. Jadi mungkin teman-teman nantinya biar ketika mau berkarir di kitchen, baik mau di restoran maupun di hotel, jadi tidak melulu hanya orientasinya hanya proses cooking saja, tapi uh, preparation itu atau prep-nya itu benar-benar yang basic prep-nya itu harus yang dimatengin terlebih dahulu atau fondasinya. Karena kalau enggak, kita nanti bingung. Kita taunya pas udah di posisi tertentu, mungkin udah demi chef, udah CDP, kita taunya ikan itu sudah bersih aja, tapi kita nggak tahu utuhnya gimana, cara motongnya gimana. Oh kalau ternyata kalau utuh ini kulitnya masih bisa dipakai, kepalanya masih bisa dipakai, tulangnya pun masih bisa dipakai. Nah, itu yang harus teman-teman gali. Karena kalau sekarang kita mau beli ikan utuh pun kan pasti juga harus utuh, itu sekarang range-nya kalau kayak salmon itu hampir 7 kilo, 8 kilo. Nah, kan sayang juga. Tapi kalau untuk industri atau instansi kan pasti enak itu. Karena nanti kepalanya bisa dipakai, kulitnya pun bisa dijadiin snack, mau dibikin keripik, mau dibikin kayak buat snack-snack coffee break, itu tergantung inovasi masing-masing. Tapi saran saya memang harus dikuatin dari yang basic dulu. Jadi ya bacer, komisari, segala macam. Karena masak itu gampang sebenarnya. Masak itu kalian 6 bulan di kitchen itu udah pasti bisa masak. Tapi kalau kalian 6 bulan di bacer, belum tentu bisa ngelesain potongan. Itu saya jamin. Makanya saya dulu 1,5 tahun itu baru benar-benar bisa paham.
1,5 tahun sampai 1,8 bulan lah kalau nggak salah. Hampir 2 tahun itu saya dibacar hanya untuk memahami tekstur, memahami jenis-jenis daging, memahami potongan, cara ngerawatnya seperti apa, cara ngasah pisau yang benar pun saya dapat semuanya dibaca. Kalau di kitchen, nanti di main kitchen, ya udah kita tinggal proses cooking aja. Padahal yang prepare ada orang bacer, yang potongin sayur orang komisari. Jadi kita di main kitchen tinggal terima udah preparation, nah itu sayang, jadi nggak ada knowledge-nya. Tapi kalau emang udah basicnya kuat, punya basic yang bagus, dapat promosi ya itu sih nggak masalah. Tapi kalau untuk awal mau masuk, jadi jangan kecil hati misal ditaruh sama chefnya oh kamu dibaca dulu ya. Justru itu kalian harus maksimalin sebenarnya. Karena itu pintu pertama ketika kalian sudah jadi eksekutif chef, itu akan sangat enak sekali. Karena apa? Kalian nggak bisa dibohongin sama anak buah, nggak bisa dibohongin sama supplier. Ketika tiba-tiba ngirim dagingnya jelek atau tidak sesuai permintaan atau ikannya sudah tidak bagus, tidak fresh. Nah, kalau dibacer itu yang paling penting. Jadi teknik-teknik potongan, jenis bahan, itu pun benar-benar harus dipahami. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Bunga. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan. Anytime, feel free. Itu aja dari kami. Terima kasih banyak. Mungkin kalau ada pertanyaan, silahkan. Nanti saya bisa bantu jawab semaksimal saya. Ya baik, terima kasih Bapak atas materinya Ya, yang sangat bermanfaat. Buat teman-teman boleh kalau yang mau tanya bisa langsung unmute aja sama di chat juga boleh. ya boleh. Ada pertanyaan di kolom chat Pak dari Oh ya, Benedict. boleh. Sebentar saya tanya. Saya buka Menurut ya. Kakak lebih baik Oke. pisau Western atau Japanese? Oh, oke. Terima kasih. Berarti sudah ada knowledge tentang pisau. Tapi saran saya begini, karena dari sisi harga itu kan jauh berbeda ya. Kalau pisau Western itu biasanya memang lebih murah daripada pisau Japanese. Nah, tergantung kalian pakainya mau apa dulu. Ini mau buat apa? Kalau buat preparation, kalau misal masih mix ya, kalian bukan di section tertentu, misal di bacer bagian. Karena bacer itu kan gede ya. Bacer itu ada yang memang di beberapa hotel itu dibagi beberapa bagian lagi. Ada yang khusus meat, ada yang khusus fish, ada yang khusus fish itu pun ada dua nantinya, air tawar sama air laut. Jadi air laut itu yang biasanya megang kayak bulu babi segala macam. Itu kan nggak setiap orang bisa handle itu. Karena kalau nggak pas handle-nya, terus nggak ngerti tekniknya, itu bisa keracunan ke orang. Nah, saran saya, kalian mau pakai buat apa dulu. Jadi gunakanlah pisau sesuai fungsinya. Karena Japanese knife itu kalau nggak salah mahal sekali ya. Yang biasa aja, yang ori ya. Saya ngomongnya ori bukan yang KW. Terakhir saya 2007 itu, saya waktu pulang dari luar negeri itu aja beli satu set itu berapa ribu dolar gitu. Mungkin hampir harga motor NMAX kalau nggak salah ya. Tapi kalau sekarang biasanya kan udah banyak marketplace yang memang jual. Nah, biasanya harganya itu di atas pisau Western. Western itu biasanya apa sih? Victorinox, Mundial, Tramontina. Itu merek-merek yang memang familiar. Tapi kalau Japanese itu tergantung. Mau yang kecil, terus mau yang kayak samurai tapi agak pendek. Terus macam-macam. Ada yang gede, kayak apa buat chopping gitu juga macam-macam. Jadi saran saya gunain dulu sesuai fungsinya karena kalau mau beli itu lumayan ekspensif soalnya. Kemarin kalau nggak salah waktu di pameran di Kemayoran itu yang biasa buat sushi aja itu hampir 6 jutaan kalau nggak salah. 6 juta something lah. Itu pun belum pajak ya. Ya 6 jutaan 900 plus 11% kan. Kalau tahun ini masih 11%. Ya itu hampir 7 jutaan something. Jadi lumayan ekspensif. Sama tadi saya lupa nyampein kalau untuk file biasanya memang pisaunya itu agak aneh. Jadi ujungnya agak lancip,
Jadi tidak yang gede kayak golok itu enggak, tapi semakin lancip dia dari ujung sampai tengah itu memang tajam. Karena kalau file kebanyakan pakainya kan ujung pisaunya aja. Ya kan, buat ngefile ayam pun sama. Kita pakai ujung pisau dan megangnya nggak bisa kayak biasanya. Biasa kayak begini nggak bisa, tapi telunjuknya harus agak neken ke mata pisaunya. Itu kurang lebih. Kalau untuk ditanya veteran mana, ya pasti kualitas lebih bagus Japanese. Tapi balik lagi sesuai fungsinya. Kalau fungsinya cuma buat motong stick, ya kita ngapain harus beli yang Japanese gitu, sayang. Misal beef stick atau apa. Tapi kalau buat fish memang spesialisasinya di sushi, ya itu memang harus penting. Ya kan, pokoknya pisau itu kalau buat orang kitchen udah kayak pacarnya dah, atau kalau pacar kayaknya bisa double ya, atau bisa dikadalin ya kayak istrinya lah, kayak belahan jiwanya. Jadi kalau pisaunya tumpul, ya berarti dia nggak serius di kitchen. Karena kitchen itu ngelihatnya gampang. Kalau pisaunya tajam, rapi, bersih, udah pasti dia passionate di kitchen. Tapi kalau pisaunya aja ternyata tumpul, nggak terawat, ya itu harus dipertanyakan. Karena kita nggak akan bisa kerja kalau pisaunya nggak benar. Itu sih. Yaitu daging bisa dari serangga, semua apakah semua bagian daging bisa dibikin steak? Oh ya, kalau bagian daging, maksudnya ini daging sapi ya. Kalau kita ngomongin daging sapi, itu memang tidak semua bagian. Jadi kalau boleh saya balik lagi ke yang tadi sedikit. Jadi hanya di bagian sini saja. Ya. Nah, hanya di bagian tertentu saja. Jadi kayak tenderloin ini udah pasti bisa, sirloin atau khas luar ini pasti bisa. Nah, tapi untuk bagian sini, ya bagian top side sampai ke bawah, sampai seng, ini agak susah karena keras teksturnya. Nah, tapi kalau bagian dari rib, nah biasanya kan rib eye yang mungkin teman-teman suka lihat itu di bagian sininya, di dalam sini. Nah, ini di bagian sini. Sama flank. Flank itu biasanya di bagian kalau kita ada tulang iga, nah masih ada dagingnya, itu biasanya ada 2 lapis. Nah, itu yang namanya flank itu daging iga itu. Itu masih bisa, tapi harus lihat jenis sapinya. Kalau lokal, saya saranin tidak dijadiin steak, karena kalau lokal udah pasti keras. Tapi kalau Australia, New Zealand pun juga harus lihat-lihat. Kalau Australia, Aussie, US, atau premcutnya US itu masih oke. Terus Angus itu oke. Ya kalau Wagyu kita udah nggak usah bilang lah. Pasti semua bagian di Wagyu bisa karena treatmentnya khusus sebenarnya gitu. Makanya ini bisa jadi berbeda-beda case-nya. Ketika semua bagian daging sapi bisa nggak jadi stick? Bisa kalau jenis sapinya yang memang kayak Kobe, kelas Kobe, Miyazaki segala macam itu bisa semua. Mau bagian sininya pun bisa, di bagian brisketnya pun bisa, terus bagian top setnya pun bisa. Karena memang sudah empuk duluan dari sananya. Tapi kalau lokal atau umumnya sapi yang memang tidak di treatment khusus buat steak, ya biasanya hanya bagian sini saja. Ini ya, atau bagian loin. Loin itu di sebelah sini sama sini biasanya. Nah, ini 2 ini saja. Tapi kalau ini bisa nggak bisa, tapi ini akan kayak bantal nantinya. Nah, top set ini, apalagi top set ini ya, wah ini udah pastikan keras banget. Karena ini ya itu tadi, karena sapi kan geraknya dari sini. Nah, yang jarang buat gerak kan ini, kecuali sapinya bisa sit up ya. Nah, pasti di sini juga akan ada ototnya. Ya, kurang lebih itu semoga bisa menjawab. Tapi balik lagi ya, jenis dagingnya. Kalau dagingnya memang sudah premium ya mau bagian apapun bisa. Bisa banget dibikin stick gitu. Ya baik Pak, ada Oke, pertanyaan lagi nih dari Benedik. oke. Teknik chopping secara cepat gimana ya Pak? Udah latihan lihat di YouTube masih lemot kalau chopping kayak sayur. Oh, oke. Kalau chopping itu kan sebenarnya penggunaan pisau tergantung kalian choppingnya mau pakai ujung apa pangkal pisau. Jadi memang yang 2 gini harus pakai gini, atau memang hanya bagian belakangnya saja. Nah, sebenarnya kalau misal kalau kayak mau ngecop garlic gitu ya, sebenarnya kalau mau cepet tuh
bukan dari kecepatan bahan yang di-chopping, enggak, tapi tergantung tangan kalian dulu. Megangnya pisaunya udah benar. Karena ada beberapa teknik ketika kita mau megang pisau buat motong, buat ngechop, buat ngefile itu beda. Kayak file tadi kan saya bilang, dari telunjuk ini harus ada di atas pisaunya. Ini ya saya contohin, ini misal saya pegang penggaris ini, ya gini. Ini tuh harus di sini kalau file. Jadi pisaunya itu harus begini. Nah, begini dimaininya. Bukan begini, udah nggak bisa. Kalau file gitu pasti akan susah. Nah, kalau ngecop pun baru bisa begini. Atau motong biasa bisa. Tapi kalau ngefile, jarinya harus agak gitu. Makanya pisaunya biasanya kecil dan panjang lancip gitu. Nah, kalau mau cepat ya biasanya harus terbiasa megang pisau. Karena apa? Kalau megang pisaunya kita belum benar, ya kan? Mau cepat pun ya nggak bisa. Sama tekniknya apa? Biasanya kalau bahannya dikeprek dulu. Kalau garlic ya dikeprek dulu. Kalau lemongrass atau serai itu juga sama. Jadi dikeprek dulu ujungnya. Ya, jadi pangkal misal kalau pangkal itu dipotong, jangan biasa langsung di slice aja, tapi dikeprek dulu, baru di slice, baru di chopping. Itu biasanya lebih efisien waktunya. Tapi kalau tiba-tiba kalau kayak sayuran gitu, sayuran tuh apa yang dicop biasanya? Pepper ya, capsicum ya, paling paprika segala macam. Nah itu pun sama gitu. Kalau buat dressing biasanya kan buat dressing, kalau buat vegetable, kalau sayuran itu sebenarnya kalau nanti kalian udah kebiasaan, karena belum biasa aja sih itu. Jadi baru pegang pisau setengah jam, sejam udah pegel. Nah, makanya jangan kaget kalau kalian nanti di kitchen tuh lengannya pasti gede-gede, ya kan? Jarinya udah jempol semua itu jangan kaget. Biasa. Dan memang kita kan dia pakai kekuatan tangan. Terus nggak cuma tangan juga sih, kaki juga sama. Karena kan berdiri seharian kan dari pagi sampai malam bahkan mungkin. Kalau beberapa di luar negeri long ship semua kan, kapal itu pun sama. Di kapal pesiar itu kalau kerja ya, jadi jangan dipikir di kapal pesiar itu enak ya, gajinya gede, enggak juga. Kerja dari pagi sampai malam nggak ada libur gitu ya. Jadi kalau saran saya kalau pengen cepat harus dibiasain aja sebenarnya. Itu karena belum biasa aja sih. Sama itu tadi pelajarin teknik-teknik dasar untuk motong, karena kan itu megang pisau aja dulu harus benar dulu awalnya. Makanya banyakin basic, jangan cepat-cepat harus pinter semuanya, nggak bisa. Jadi kuatin aja basic, nanti kesananya akan bisa sendiri kok. Itu saya jamin. Sama, saya juga dulu backgroundnya malah bukan hospitality atau backgroundnya boga, enggak. Saya orang teknik dulu, masuk kitchen, cuman modal pernah training 6 bulan, habis itu cuman belajar aja. Sama ikut lomba kalau zaman sekarang kan kayak Sial Interfood segala macam itu buat ngetes mental aja. Sama ya ikut seminar, oh ada training di sini, ada training di sini gitu. Nah itu harus lebih aktif aja, jangan nunggu. Oh dari kampus misal ada kegiatan apa nih, oh, seminar apa, udah datang aja ikut aja. Jadi itu buat nambah knowledge kita kalau kita mau memang di kitchen ya. Tapi apalagi di makanan itu nggak akan pernah bisa cuman itu aja. Fleksibilitasnya tinggi, jadi berkembangnya itu cepet banget. 1 hari, sebulan, bulan ini trennya apa, bulan depan trennya apa, udah pasti beda. Ya, itu mungkin semoga menjawab. Ya, itu kalau mau cepat sih harus banyak banyak latihan dan terbiasa aja sih. Itu aja. Oke, itu aja sih Mbak Bunga. Ada Ya, lagi mungkin? buat teman-teman ada yang mau tanya lagi mungkin? Ya, terima kasih. Sama-sama Benedik. Sepertinya tidak ada ya Pak yang bertanya lagi. Oh, ada lagi nih Pak, Oke. satu lagi. Oh ya, boleh. Izin bertanya Pak, ada perbedaan waktu buat daging pas dimasak untuk steak antara sirloin tenderloin atau rib? Kalau perbedaan waktu, maksudnya ini bagian tenderloin, sirloin, atau rib untuk jadiin steak itu ya. Jadi pengolahan daging itu sebenarnya tergantung tingkat kematangan. Misal medium, rare, medium, medium well, sama well done. Kalau biasanya cepat matang mana, biasanya pasti eh, tergantung dari cuttingannya. Kalau rib eye itu kan sebenarnya kalau sudah di cutting portion itu sebenarnya kurang lebih sama kayak sirloin. Ya, jadi sama, tergantung gramasi. Tapi tenderloin itu memang kelihatannya kecil, tapi dia kan tebel biasanya. Nah, balik lagi kalau dia medium, sama-sama kalau misal di 3 daging ini diolah
dengan tingkat kematangan yang sama, misal medium well gitu, sebenarnya nggak ada terlalu perbedaan signifikan. Paling satu dua menit aja sebenarnya, nggak terlalu signifikan. Karena sama-sama premium atau mungkin part yang bisa dimaksimalkan jadi steak. Jadi hanya berbeda tergantung tingkat kematangan aja. Kalau perbedaan bahan sih tidak ada terlalu signifikan. Kecuali ini ngomongnya whole ya. Kalau ngomongnya utuh, udah pasti. Kayak sirloin itu kan besar, utuhnya itu gede banget, bisa 8 sampai 10 kilo. Nah, kalau ribeye itu pun bisa minimal 7 kilo. Kalau tenderloin itu cuma 3 kilo, 4 kilo maksimal. Itu pun masih ada fatnya ya, yang di ujung tenderloin itu. Karena sirloin itu memanjang, terus mengecil itu biasanya yang suka mungkin supplier ngebohongin itu kalau, oh ini bilangnya tenderloin, padahal itu sirloin ujung padahal. Jadi ujungnya dari sirloin itu, kalau dipotong, di trimming, terus nanti di packaging kayak tenderloin, itu mirip banget tenderloin loh. Jadi kalau nggak paham seratnya itu bahaya banget, bisa banget dibohongin. Ya, itu yang harus hati-hati sebenarnya. Jadi kalau tingkat perbedaan jenis daging sih nggak ada, tapi yang ngebedain nantinya hanya tingkat jenis kematangan saja sih. Gitu. Itu sih kurang lebih. Baik, Pak. Ya mungkin semoga menjawab ya. Ada satu lagi nih, Pak, yang bertanya. Boleh? Untuk beef bacon itu bagian dari daging sapi yang mana ya? Kalau beef bacon itu yang brisket tadi, jadi yang dekat leher, di bawah leher. Nah, biasanya itu nanti dia kalau untuk daging olahan kayak pastrami, bacon itu lumayan lama ya. Kalau yang kita lihat di beberapa supermarket store itu kan dia udah diolah, jadi udah digiling segala macam baru dibentuk. Tapi kalau yang pure itu biasanya dari brisket karena kan dia lembaran lebar, terus nanti di smoke lama, terus nanti diawetin dulu atau di age dulu. Nah, itu baru nanti lama-lama dia akan jadi namanya bacon. Nah, tapi kalau yang kita lihat kan yang udah jadi slice-slicean semua, tapi aslinya bacon itu kan memang utuh gede gitu. Ya, jadi bagian brisket. Kalau biasanya itu, tapi kalau ditanya bagian lain bisa apa enggak? Biasanya kalau di bagian perut, apapun itu yang bagian perut itu masih bisa gitu dijadiin itu. Karena waktu saya di luar itu memang kita malah homemade. Jadi baconnya homemade, semuanya homemade. Nah, itu saya banyak dapat ilmunya di sana. Bahkan kita mau bikin konkase itu aja kita nggak boleh beli. Kalau sekarang kan udah ada nih Napolitan yang udah jadi kalengan, atau demi glace yang udah kalengan, atau mashed potato yang udah powder, itu kan udah banyak banget ya. Kalau zaman saya dulu nggak boleh. Semua harus bikin benar-benar dari nol. Karena natural maunya chef saya dulu itu benar-benar original gitu. Gitu sih, mungkin semoga menjawab ya. Gitu. Iya, ada pertanyaan terakhir nih, Pak, dari satu orang Iya, lagi. boleh. Buat executive chef itu biasanya digaji berapa ya, Pak? Ini mau angka Indo apa angka luar? Gitu aja dulu. Kalau angka Indo tergantung. Jadi restoran beda. Saya mungkin tidak terlalu paham untuk up to date restoran sekarang ya. Tapi kalau untuk ukuran hotel bintang 4 di Jakarta, saya ngomongnya di Jakarta aja. More or less biasanya paling kecil itu 15-an lah minimal ya. 15-an sampai ya mungkin 20-an lebih tergantung dia expert apa enggak. Kalau biasanya baru-baru ya mungkin sekitar di bawah 15 sedikit dia, tapi di atas 10 pastinya. Itu umum ya, saya nggak bicara spesifik hotel apa, tapi umum bintang 4 di Jakarta. Kalau di daerah mungkin lebih kecil sedikit. Tapi kalau untuk di Jakarta, apalagi international chains, biasanya itu di atas 15. Ada yang sampai 20 lebih, 25, itu beda-beda. Tergantung dia udah pengalamannya seperti apa. Kalau baru jadi eksekutif chef ya biasanya masih segitu. Tapi kalau udah pengalamannya banyak, udah pasti ya lebih. Dan tergantung nego gajinya berapa gitu. Nah, itu baru pokok ya, biasanya kan ada allowance-allowance lain. Nah, kalau di luar negeri, mungkin di Asia kayak di KL segala macam, di Brunei ya itu lumayan ya, tinggal kali dua lah kurang lebih. Kalau di KL itu kalau nggak salah ya kurang lebih segitu. Kepala 3, kepala 4 itu biasa. Tapi kalau di Europe sana udah kurs dolar ya udah beda lagi pasti. Gitu.
Ya, itu ya semoga mungkin. Tapi ya prosesnya jadi eksekutif chef nggak gampang ya, butuh effort, butuh capek. Kerjanya kan kita dari pagi sampai malam. Makanya yang mau jadi eksekutif chef ya, kalau punya pacar ya siap-siap aja gitu loh. Jarang ditemenin, ditinggal. Apalagi apa malam minggu. Aduh, kita orang dapur tuh nggak ada namanya malam minggu libur, tanggal merah. Kalau sekarang mungkin musimnya nanti apa ya, Lebaran. Lebaran itu saya 7 tahun awal karir atau 8 tahun mungkin nggak pernah Lebaran. Ya udah di kerjaan. Waktu di luar negeri pun ya di luar negeri. Waktu di Indo pun juga nggak kerja, nggak Lebaran. Lebarannya setelah seminggu. Jadi nggak ketemu orang tua, ya itu resikonya. Nggak enaknya gitu. Sama keluarga gimana ya pasti jarang ketemu. Ketemunya udah malam. Terus mungkin seminggu sekali atau ya paling lama seminggu sekali kalau yang deket. Kalau udah di luar negeri ya bisa setahun sekali baru ketemu. Ya itu nggak enaknya ya gitu. Tapi ya kalau ngelihat uangnya ya lumayan. Saya nggak bilang gede tapi lumayan lah. Lumayan buat jajan lumayan gitu. Oke, baik Pak. Oke, Terima ada kasih. lagi? Ada lagi nih Pak. Oh, boleh, Izin boleh. bertanya Pak, steak yang ada di pinggir jalan banyak yang sebut meltik. Meltik itu apa Hmm. benar Hmm. disuntik lemak ya Pak? Dan kira-kira Iya. pakai bagian mana? Oke. Kalau stick melting memang sebenarnya itu sebenarnya saya nggak bisa bilang itu tidak sehat atau apa ya karena saya belum baca risetnya secara langsung. Tapi memang banyak yang bilang itu kurang. Jadi bukannya tidak sehat tapi kurang sehat karena memang sudah ada banyak bahan campuran. Nah, kalau disuntik benar pakai canola oil atau apapun, sekarang itu banyak banget food teknologi yang kemarin kalau nggak salah ada pameran di JCC itu sempat saya datang, itu ada beberapa teknologi yang buat ngempukin daging. Jadi daging lokal keras diempukin pakai beberapa bahan kimia. Nah, itu yang harus lebih hati-hati. Bahannya kalau organik mungkin masih oke. Nah, tapi kalau udah bahan kimia kan itu bahaya. Dan daging meltik itu saran saya ya, ini hanya saran dari POV saya aja, jangan pernah sekali-kali dimakan medium. Itu hanya bisa dinikmatin ketika itu dagingnya well done. Gitu. Jadi karena berbahaya sekali kalau kalian makan daging setengah matang, tapi kita nggak tahu dagingnya itu bagus apa enggak. Bener nggak? Gitu. Jadi memang disuntik, iya pasti. Tapi sekarang teknologinya sangat cepat berkembang, tidak hanya disuntik, bahkan dia hanya kayak direndam cairan tertentu, nanti dia dikeringin, itu bisa empuk. Itu sangat-sangat udah berkembang pesat banget. Jadi tidak saya tidak saranin untuk dikonsumsi terlalu berlebihan atau dikonsumsi terlalu medium rare segala macam itu jangan. Karena kadang teman-teman kan suka pengen experience ya nyobain pengen yang medium rare gitu. Nah, tapi janganlah kalau untuk stick yang melted gitu. Makanya kan dia tidak berserat. Kalau kalian mungkin perhatiin, teman-teman perhatiin, stick melted itu seratnya aneh, berapa satu garis gitu doang. Jadi ngurut gitu aja. Gitu. Jadi tidak harusnya dia mungkin sebelah 1 senti setelahnya itu pasti akan berbeda. Karena itu yang pure kan harusnya begitu. Nah kalau melted itu kan enggak, ya. Urut aja. Dan itu udah dibentuk sendiri biasanya bulat atau lonjong kayak gitu. Nah itu yang bahaya sebenarnya. Tapi bukan saya tidak mau bilang itu nggak sehat atau enggak, tapi karena saya belum baca jurnal resminya atau bahannya apa yang dipakai. Tapi yang setahu saya memang itu kurang layak kalau dimakan setengah matang. Itu aja sih. Jadi saran saya jangan dikonsumsi berlebihan. Memang sih murah kan itu 100.000 udah dapat tenderloin. Bahkan ada yang bilang wagyu gitu. Wagyunya apa dulu? Wagyu nggak mungkin lah wagyu harga 100.000 gitu. Wagyu apa dulu kan gitu. Itu yang harus hati-hati ya. Gitu. Itu sih semoga bisa menjawab ya dan lebih hati-hati kalau untuk makan steak. Gitu. Ya, baik Pak. Terima kasih. Oke, Untuk teman-teman semuanya, mengingat adanya materi yang akan disampaikan kembali oleh Bapak Kasmin, untuk sesi tanya jawab ini ditutup ya. Ini yang ya, terakhir, ada satu lagi Pak. ya Untuk boleh. tingkat kematangan rare pada steak, Hmm. ada cairan merah, itu sebenarnya cairan darah dari dagingnya atau apa ya Pak? Oh iya, jadi kalau daging yang fresh itu makanya ada namanya juicy atau sari dagingnya. Biasanya bentuknya bisa air dalam dagingnya ya, bukan. Makan semua daging itu pasti ada kadar airnya.
Nah, itu ketika ada proses masak, makanya di bagian yang belum kena proses masak itu, dia akan ngeluarin satu cairan. Nah, itu bisa terjadi di apa? Ayam pun sama. Cuman ayam kan cairannya beda, karena kan memang ayam kalau di bagian dada misalkan itu memang tidak banyak nyimpen darah kan. Tapi kalau untuk daging memang biasanya itu. Tapi kalau untuk medium rare makanya saya bilang kalau untuk tingkat kematangan itu pasti yang bagus memang harus agak basah untuk daging ya, tidak kering. Kalau steak, jadi mau tips teman-teman nih kalau makan steak kering, nah itu harus hati-hati. Bisa jadi itu steaknya bukan di grill doang, tapi di grill dimasukin microwave, takut nggak mateng baru dikeluarin. Makanya apa? Kalau habis di mikro pasti kan keluar airnya tuh. Nah itu sayang banget, padahal itu bagus jusinya ya itu. Nah, itu bisa nandain kalau itu daging fresh atau enggak. Bahkan ketika kita beli di beberapa restoran gitu kan kadang dagingnya dibekuin ya, nggak di towing dulu, nggak di prepare dulu. Jadi dari beku di mikro langsung. Kalau mikronya pun nggak pakai teknik, nggak pakai defrost, nah itu biasanya kan langsung matang satu bagian gitu, terus di grill. Nah itu biasanya kering nanti sticknya. Makanya kalau mau ngelihat yang stick fresh, biasanya itu harus agak basah kondisi dagingnya dan memang ada juicy-nya agak merah, bukan merah kental ya, tapi merah 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 apa ya? Encer gitu loh. Jadi nggak terlalu kental banget kayak darah gitu enggak. Nah itu yang bagus sebenarnya. Itu kurang lebih. Ya, semoga bisa menjawab ya. Baik, Pak Isnaini, terima kasih Siap. atas materinya. Ya, terima kasih Mbak Terima Bunga. kasih, Pak. Selamat Ya, sore. Makasih, Pak. ya sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, hadirin yang terhormat, untuk acara selanjutnya adalah pembawaan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Kasmin selaku founder dan owner Tumarima Social Education Foundation. Selamat sore, Pak Kasmin. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Apa kabar, Pak? Baik, apa terdengar suara saya? Untuk suaranya kurang terdengar, Pak. Mohon maaf. Kurang terdengar. Sebentar. Masih belum terdengar ya? Masih agak kecil, Pak. Halo, selamat sore. Apakah bisa terdengar? Iya, sore, Pak. Sudah bisa terdengar, Pak. Iya, saya ganti perangkat soalnya ini apa? Sedikit trouble sebentar. Iya, boleh, Pak. Untuk share screen-nya bagaimana, Pak? Mau dari kita yang share atau Bapak langsung yang share? Saya coba sebentar. Baik, Pak.
Apakah sudah tampil? Iya, sudah Pak, sudah terlihat. Oke, dari saya saja nggak apa-apa. Oke, Baik Pak. teman-teman semua, mohon maaf tadi sedikit ada gangguan teknis ya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Mbak Bunga yang sudah memandu acara pada sore hari ini dan Pak Isna tadi sebagai narasumber pertama. Saya izin melanjutkan tentang materi berikutnya, yaitu tentang aplikasi seni desain, sama nanti ada satu lagi desain kemasan ya. Teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwasannya kita bergerak di industri pariwisata ataupun perhotelan tentunya akan apa ya, akan menemukan ataupun bertemu dengan hal-hal industri kreatif ya. Itu pasti. Sebentar. Dengan hal-hal industri kayak apa kreatif, sehingga apa ya, terkadang kita banyak menemukan apa ya, sesuatu yang baru gitu. Di sini saya sebagai pengantar bahwasannya aplikasi seni desain ini sebetulnya ya tadi saya sampaikan ya, kalian pasti akan menemukan di beberapa departemen, entah itu di FO, housekeeping, public relation ataupun departemen yang lain, karena memang hal ini akan apa ya, akan berhubungan gitu kan. Pertama yang akan berhubungan yaitu tentang sistem komputer dan desain grafis. Ini jelas. Biasanya departemen apa ya? Departemen public relation ataupun sales marketing ini akan sering sekali menggunakan ataupun membuat suatu suatu apa ya? Seni desain gitu kan. Seni desain sebagai entah itu promosi, sosialisasi ataupun untuk marketing hotel. Kemudian ada beberapa unsur ataupun objek dari seni desain itu. Yang pertama teknologi jelas ya. Kita ketika menggambar desain entah itu di komputer, di laptop ataupun di perangkat apapun pasti akan menggunakan teknologi. Termasuk di handphone saat ini ketika handphonenya apa ya pada canggih-canggih itu sudah bisa ya ngedit foto ataupun ngirim video, edit video ataupun apa. Termasuk juga sebagai nilai estetik. Ini jelas ya, sebagai gaya visual dalam bentuk teknologi gitu kan. Kebutuhan masyarakat ataupun pasar. Sekarang beriklan itu tidak harus selalunya berupa apa ya, tangible secara nyata, tetapi secara digital juga sekarang promosi harga kamar, harga makanan minuman ataupun lain-lain itu dengan menggunakan seni desain yang menarik sehingga dapat menarik minat tamu ataupun konsumen gitu kan. Adapun yang lainnya seperti bahan produksi budaya ataupun lingkungan sosial juga mempengaruhi dari suatu karya ataupun seni desain. Oke, di sini secara singkatnya seni desain akan berhubungan dengan desain grafis ya. Entah itu apa ya, ada beberapa cabang seni, diantaranya ada grafis, interior, arsitektur, produk. Nah, biasanya empat hal ini itu pasti ada, karena kita berbicaranya industri pariwisata pasti ada ya. Desain grafis itu jelas, pasti setiap apa ya perusahaan lah, entah itu hotel, restoran ataupun industri jasa travel ataupun lain pasti punya suatu konsep-konsep yang dapat ditampilkan sehingga menarik. Interior jelas ya, pasti ketika bikin bangunan hotel, kamar, restoran, atau apa pasti didesain dengan semenarik mungkin. Termasuk arsitektur bangunan dan yang terpenting adalah produk. Ketika kita membuat suatu produk, misalkan teman-teman punya apa ya, punya kreativitas di rumahnya, punya homemade, bikin keripik, ya keripik sebetulnya ya gitu-gitu aja gitu kan. Tetapi ketika kalian bikin suatu desain kemasan ataupun produknya menarik, bisa jadi nilai apa ya, nilai lebih gitulah. Mungkin teman-teman juga bisa lihat kentang goreng yang dijual di pinggiran sama di suatu minimarket, pasti harganya berbeda. Karena kemasan dan lain halnya juga beda gitu kan. Nah, di sini ada beberapa aplikasi, sebetulnya saya juga tidak bisa mencontohkan ya. Ini ada beberapa aplikasi yang dapat kalian gunakan, entah itu untuk proses pendukung pembelajaran, tugas-tugas kuliah, ataupun yang lain. Yang pertama mungkin teman-teman nggak asing ya, ada Adobe Photoshop, ini biasanya untuk ngedit-ngedit foto, ataupun Adobe untuk Illustrator. Ini untuk menggambar-gambar ilusi, Inkscape, dan di antara 12 ini, yang paling sering sekarang
apa istilah famous gitu kan, yaitu Canva. Dengan Canva kan bisa ngedit apapun gitu kan, untuk gambar, flyer, ataupun hal-hal tertentu. Ini sebagai pengantar saja. Kemudian teman-teman juga bisa baca nanti ya, mungkin bisa slide-nya diberikan atau kalian minta. Sebetulnya memang pendukung aplikasi ini tidak terlepas dari dunia teknologi, seperti tadi saya bilang. Sekarang di laptop bisa ngedit, di handphone aja udah bisa ngedit video, tugas-tugas atau apa, bahkan di tablet ataupun yang lainnya gitu kan. Memang apa ya, aplikasi aplikasi seni desain ini memang istilahnya kalau bagi mahasiswa, jangankan mahasiswa ya, saya juga yang praktisi masih butuh gitu kan, kadang untuk tugas ataupun pembuatan. Besok ada ada tugas narasumber atau apa, pasti akan memanfaatkan teknologi informasi ataupun perangkat lunak. Dan oke, nah ini yang paling populer saat ini, yaitu Canva. Teman-teman mungkin sering mendengar istilah Canva ya. Ini ada yang, kalau yang standar masih gratis, tapi kalau yang premium itu ada biaya langganan per bulannya. Di sini sudah komplit ya, kalian bisa bikin dokumen, video, ataupun hal-hal yang menarik lah bisa diulik. Dan ini juga kalau kalian kreatif bisa jadi uang gitu kan, untuk desain grafis khususnya untuk Canva ini. Nah, ini untuk tugas-tugasnya. Ternyata desain grafis juga ataupun desain grafer itu ataupun petugasnya banyak juga ya tugas-tugasnya. Ini ada bagian drafter, editor, layouter, art director, fotografer, sampai yang lain-lain. Ini pasti berhubungan dengan kalau lebih jauh gitu kan ke orang-orang di film ataupun orang-orang yang terjun di dunia komunikasi pasti akan menemukan hal-hal ini. Dan ternyata memang kita bisa bikin suatu desain itu memang ada uangnya gitu kan, bukan hal kecil. Apalagi kalau animator bisa bikin animasi dan sebagainya, atau fotografer bisa ngedit foto dijual gitu kan, ataupun foto biasa menjadi bagus. Nah, ini hubungannya ya. Tadi sebagai pengantar saja. Nah, sekarang fungsi ataupun pemanfaatan aplikasi seni desain sebagai media promosi digital. Ini saya kaitkan dengan salah satu departemen, yaitu yang ada di hotel, yaitu di bagian public relation. Pengertiannya adalah suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dan secara sengaja untuk membangun atau menggunakan pengertian timbal balik antara perusahaan dan masyarakat. Jadi departemen ini memang yang menghubungkan perusahaan dengan masyarakat di luaran sana. Adapun tugas-tugasnya yaitu dari mulai konseling, research ini kayak survei pasar gitu kan, sebagai media relation, publicity, sebagai apalah. Intinya mereka memang orang-orang yang menghubungkan antara hotel dengan konsumennya ataupun distributor ataupun dengan orang-orang yang membutuhkan jasa produk. Makanya di sini ada nih industrial relation, development fundraising, multicultural relation atau workplace diversity, special event. Nah, biasanya kan mau wedding, mau acara apa itu nanti akan dihubungkan dengan ini. Kemudian marketing communication atau markom. Oke, ini salah satu contohnya, salah satu aplikasi e-tourism sebagai media promosi. Jadi memang seni desain ini dibuat untuk salah satunya untuk e-tourism ya. Ini tuh salah satu website, aplikasi berbasis website milik Provinsi Jawa Barat, di mana dia membuat suatu situs dan tujuannya untuk promosi gitu kan. Di sini sebagai pemanfaatan teknologi informasi internet untuk mendukung industri pariwisata, biro perjalanan dan lain-lain. Ini memang salah satu fungsinya seni desain ini diterapkan di aplikasi web informasi pariwisata. Nah, ini kalau sebagai seni desain dimanfaatkan pada promosi ataupun harga kamar ataupun makanan. Nah, ini kan biasanya orang-orang PR nanti akan bikin nih everyday ataupun setiap bulan, entah itu untuk di harga kamar ataupun nanti promo makanan, misalkan promo makan minggu ini di restoran ataupun di kafe apa ya yang ada di hotel itu, sebagai ajang untuk ini. Biasanya ini akan disebarkan di medsos, biasanya di IG ataupun di aplikasi untuk memang pendukung untuk penjualan. Adapun ini nih, sekarang lagi bulan Ramadan, biasanya banyak flyer kan, iklan-iklan muncul, bayar 3 gratis 1 atau gimana gitu.
memang fungsi seni desain seperti ini ya, tujuannya untuk ini. Nah, ini kalau ini sebagai aplikasi seni desain sebagai media promosi via website dan aplikasi mobile. Ini ada salah satu website lokal juga ini ya tentang Pangandaran Tourism, dan ini KAI. KAI juga sekarang pakai mobile gitu kan. Nggak ribet, nggak harus ke stasiun, jadi bisa pesen tiket kereta lewat aplikasi ataupun di website juga. Kalau website ada ya, kayak Traveloka ataupun apa, banyak itu booking.com dan lain-lain. Sepertinya ini sudah apa ya? Ini sudah apa? Udah, sorry. Saya sambungkan sebentar, mohon izin. Karena ini kemarin saya bikinnya di pecah ya. Ada sedikit lagi tambahannya tentang desain kemasan, masih ada apa ya? Masih ada hubungannya lah. Tadi sebagai itu aja. Nah, tadi sempat saya menyinggung tentang industri kreatif. Jadi memang apa ya? Kreativitas dalam suatu desain kemasan makanan, karena kan memang di perhotelan ini kan tidak hanya belajar apa ya, front office ya, ada juga kuliner, manajemen pariwisata dan lain halnya. Memang tujuan dari apa ya, kita diarahkan untuk belajar suatu desain kemasan ataupun produk, tujuannya itu untuk mengasah kreativitas kita. Di sini teman-teman bisa lihat ya, mungkin kalau kurang jelas mohon maaf. Ada 17, kalau tidak salah ya, 17 sektor ekonomi kreatif. Yang mana memang dari 17 sektor ini akan berhubungan ya satu sama lain, entah itu di dunia pariwisata ataupun di dunia industri pengelolaan perhotelan. Nah, ada 17 sektor ya di sini, bisa ini dilewat aja. Nah, baru nyambung ke desain produk. Tadi kan saya ada sedikit menyinggung. Sebetulnya apa sih tujuan kita belajar suatu desain produk ataupun kemasan? Yaitu kembali lagi ya, kita kan dituntut belajar untuk bisa menjadi seseorang yang mandiri ataupun belajar kewirausahaan atau entrepreneurship ya. Dan teman-teman juga paham, mungkin teman-teman yang di rumahnya sudah punya kegiatan ataupun orang tuanya yang bergerak di industri homemade ya, yang berhubungan dengan pembuatan makanan minuman, pasti punya ciri khas ataupun produknya itu masing-masing gitu kan. Nah, kalau di sini pengertian desain kemasan adalah usaha kreatif dalam memproses suatu benda yang nantinya berfungsi sebagai pembungkus atau wadah dari suatu produk. Proses pembuatan desain kemasan mengacu pada rancangan untuk produk itu sendiri. Biasanya nanti yang menentukan adalah ya kita sendiri. Misalkan kita punya usaha donat kentang ataupun apa gitu ya. Ini contoh-contohnya nanti agar bisa menarik wisatawan ataupun pengunjung, pasti kalian akan membuat suatu desain kemasan atau bahkan tas jinjingnya gitu ya. Kalau kalian ke Jogja kan, kalian bisa lihat bapia apa itu, bapia kukus kan kemasannya menarik, unik gitu kan, menghadirkan Tugu Jogja dan apa gitu. Termasuk juga ketika kita yang dari luar kota diberikan apa ya, tempat gitu kan, entah itu tas plastik ataupun tas 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 apa gitu ya, maksudnya untuk ini kalian bisa melihatnya gitu, oh iya ya, salah satu untuk meningkatkan nilai jual ataupun daya jual salah satunya dengan membuat konsep suatu desain kemasan. Oke, fungsinya juga banyak ya. Selain fungsi desain kemasan itu, yang pertama adalah media komunikasi tentang produk ke konsumen. Penentu identitas produk, mewakili estetika produk, brand image jangka panjang. Nah, biasanya kan kalau kita punya apa ya, punya logo ataupun kemasan yang menarik, ini akan menjadi suatu nilai jual yang sangat tinggi gitu kan. Memang isinya cuma kentang goreng ataupun pisang goreng balado atau apa gitu ya, keripik kentang maksudnya. Tapi ketika kita punya desain kemasan yang unik menarik, tidak kalah dengan produk-produk yang dijual di supermarket atau bahkan bisa tembus ke supermarket, minimarket. Nah, ini ada prinsipnya. Yang pertama adalah sederhana. Biasanya bikin desain itu tidak yang mewah gitu ya. Jangan sampai harga, misalkan kita jual keripik 200 gram, itu HPP-nya kalau yang kemarin belajar ini ya, ini masih nyambung belajar tentang nilai penjualan. Misalkan harga pokok penjualannya dibanderol 10.000 dari satu perusahaan itu. Jangan sampai harga apa ya,
harga kemasannya sama gitu 10.000 gitu kan, terlalu mahal di harga kemasan. Jadi ini memang harus ada perhitungan yang menarik. Juga sebagai bentuk kejujuran. Ya kalau misalkan kita jual pisang keripik pisang, ya di dalamnya juga harus keripik pisang gitu kan. Otentik itu jelas ya. Produk yang dijual harus jelas, kemudian unik dan menarik itu untuk menarik minat wisatawan ataupun orang-orang yang mau beli. Food safety juga. Jadi selain sebagai bungkus, desain kemasan juga sebagai apa ya, pengaman gitu, pengamanan dari suatu makanan atau minuman. Contohnya kalau kita beli minuman yang di botol gitu ya, jus atau apa, itu dipastikan tutupnya masih tersegel, jangan sampai ketika ini udah terbuka ya. Sebentar. Ini ada beberapa contoh aja ya, kalau gambarnya tidak jelas, mohon maaf. Ini juga biasanya apa ya, sekarang sudah banyak ya, tinggal kalian desain sendiri, kalau nggak bisa nyuruh orang, nanti cari cari yang bisa bikinkan ini gitu kan. Oke teman-teman, itu materinya tidak banyak karena tadi tersambung dengan yang itu. Jika ada pertanyaan, boleh silakan. Baik, terima kasih Pak Kasmin atas materi yang telah diberikan, sangat bermanfaat. Untuk teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung unmute aja dan di kolom komentar juga boleh. Silakan jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Biasanya nanti teman-teman kalau kreatif ya, kalau sudah pada apa ya, bisa belajar bikin suatu produk ya, kalian bisa bikin konsep itu, konsep kemasannya ataupun desainnya itu apa ya, sesuai kita gitu kan, dan itu bisa nanti dihakikan, misalkan didaftarkan, jadi itu memang legal bahwasanya produk tersebut memang milik kita gitu kan. Jadi dan kalau bikin jangan duplikasi ataupun oh ada nih agak apa, saya pengen bikin kayak gini terus kita nirunya sampai 90% itu jangan ya. Tapi kalau sebagai apa ya, sebagai oh iya saya pengen seperti ini tapi nanti konsepnya agak beda gitu, itu baru boleh. Tapi kalau menduplikasi itu dilarang ya, tidak boleh. Nanti kalian kena gugat gitu, kena gugat malah berhadapan dengan hukum. Silakan teman-teman, jika ada pertanyaan. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan di kolom komentar. Izin bertanya Pak, untuk desain kemasan makanan, apakah berpengaruh terhadap penjualan pasar? Oke, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini sangat jelas ya, teman-teman. Ketika tadi saya sampaikan, ketika kalian punya suatu produk, itu disarankan ya kita kreatif gitu kan. Sekreatif mungkin, kayak misalkan konsepnya itu harus menarik, unik, juga sederhana. Kayak tadi kan ada beberapa unsur tuh. Terus juga tidak mahal. Jangan sampai kalian bikin kemasan, misalkan kalian jual keripik ya, keripik rasa balado 10.000 dengan ukuran 100 gram. Ternyata kemasannya harganya 10.000 gitu kan. Otomatis kan itu double. Harga apa ya? Harga produknya 10.000, harga kemasan 10.000. Kalian mau jual 20.000 ya rugi lah. Tetap ada hitung-hitungannya gitu kan. Dan biasanya memang desain ataupun suatu produk kemasan yang menarik ini akan meningkatkan penjualan. Kalian bisa bandingkan lah, orang yang jualan keripik pakai plastik biasa mungkin ya, kalau kita jajan di warung tuh yang 2.000-an atau 5.000-an, itu kan cuma pakai stapler, paling cuma beratnya 50 gram atau berapa. Tapi kalian misalkan beli keripik yang sama ya, keripik singkong ataupun pisang rasa balado, tapi kemasannya kayak kemasan-kemasan yang ada di minimarket. Pasti orang juga akan melihat gitu kan, sebagai nilai jual. Mungkin dari yang lain. Teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya lagi?
Kalau tidak ada sih nggak apa-apa, Mbak. Saya santai. Tadi kan udah ini apa? Tadi materinya udah 2 gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Nanti mungkin next di kan masih ada beberapa rekan yang lain juga di minggu-minggu ataupun di hari apa. Nanti teman-teman bisa belajar materi-materi yang lainnya. Baik, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh langsung aja. Kalau tidak ada nggak apa-apa, Mbak Bunga, boleh ditutup aja, nggak apa-apa. Nanti di lain waktu mungkin di tema yang lain bisa lebih ini. Ya mungkin karena mau buka puasa juga kali ya Pak, anak-anak jadi masih bingung. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Ada yang mau Nggak tanya. apa-apa. Boleh yang mau tanya lagi ya, yuk. Bisa langsung aja ya di komentarnya kalau malu buat unmute. Sepertinya tidak ada yang bertanya lagi ya Pak. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, Zoom Iya, Mbak, ini. nggak apa-apa, itu aja. Ya baik Pak. Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita akan tutup untuk Zoom hari ini. Terima kasih untuk Bapak Kasmin atas materi yang sudah diberikan. Mohon untuk para hadirin nanti mengisi link yang akan di-share di kolom chat untuk absensi hari ini ya. Lagi gue. Terima kasih kepada Bapak Isnaini dan Bapak Kasmin. Juga terima kasih kepada para hadirin atas waktunya. Saya mewakili tim saya meminta maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Terima kasih Pak Kasmin. Terima kasih, Pak.